Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa reformasi, khususnya pada kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Untuk kebijakan politik yang pertama yaitu kebebasan pers. Kenapa dikatakan kebebasan atau bebas? Karena pada masa sebelumnya pers itu dibungkam dan dipaksa untuk mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Nah, B.J. Habibie ini menjamin kebebasan pers itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, pemilu bebas dan demokratis. B.J. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Dan hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut, lahirlah 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999 itu. Nah, pada tahun 1999 itu pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga yaitu berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie. Yang keempat yaitu lahirnya Komnas Perempuan. Kenapa? Karena pada peristiwa Mei 1998 itu banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari NKRI. Referendum ini mengantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Yang keenam yaitu wewenang Bank Indonesia. Nah, Habibie ini melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintahan agar bisa tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan bank dari pemerintahan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, dan yang terakhir yang saya bahas di sini yaitu pembatasan masa jabatan. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini masa jabatan itu menjadi dibatas, yaitu dua periode maksimal. Nah, dan satu kali periodenya itu 5 tahun. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Di sini yang akan saya sampaikan hanya ada 3. Yang pertama, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.650 menjadi 7.000. Dan yang ketiga, menyelamatkan 4 bank BUMN yang tenggelam, yaitu Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Budidaya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo.
Kemudian kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. Untuk kebijakan politiknya, yang pertama memisahkan angkatan bersenjata yang awalnya ABRI menjadi TNI dan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan karena di masa Orba, Departemen Penerangan merupakan alat bagi Soeharto untuk mengekang kebebasan pers. Yang ketiga, Departemen Sosial juga ikut dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Yang keempat, Gus Dur mengakui Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia, dan tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Yang kelima, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Dan yang ketujuh yaitu mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, menaikkan gaji PNS. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur ini gaji PNS itu menjadi naik 2 kali lipat. Dan yang kedua yaitu ketimpangan turun. Ketimpangan itu ketidakseimbangan ya, dan di sini berarti ketimpangan yang dimaksud yaitu ketimpangan ekonomi. Jadi ketimpangan ekonominya itu turun. Yang terakhir yaitu melawan